Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Basar, sadar bulan puasa lo, munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada peristiwa penting kemarin ya, demo mahasiswa 11 April, tapi yang paling dramatis, bonyoknya wajah dari Ade Armando yang suka menghina habaib, suka menghina Islam, menghina Quran, dan menistakan agama Islam. Sudah dia lakukan sejak 2015, rupanya sudah lama itu reputasi dia bersikap negatif terhadap umat Islam Indonesia, dan dia menuai buahnya dari apa yang dia tulis di Facebook, apa yang dia unggah di YouTube melalui Cokro TV. Saya pernah lihat dia bilang habisi saja Habib Rizik dan FPI dalam konteks kemarahan dia saat dia mendukung Dudung Abdurrahman menurunkan baliho yang menyambut kedatangan Habib Rizik setelah dilarang pulang selama 3 tahun 7 bulan. Gegap gempita Habib Rizik itu, dan kemudian memancing Dudung Abdurrahman ya, menurunkan baliho dengan penuh amarah dan menantang FPI untuk berkelahi dalam tanda petik ya. Jadi luar biasa ya kejadian kemarin itu. Saya bikin 3 video tentang apa, Ade Armando semalam sepulang dari sholat tarawih, dan yang satu langsung hilang, di take down sama YouTube, dan yang 2 mendapatkan peringatan karena memang gambar-gambar yang saya munculkan vulgar. Ya bukan salah saya cuma nyuplik dari sana sini gambar itu yang berterbaran dan luas di media massa. Sekarang saya nggak mau pakai gambar tapi saya ingin membandingkan ya perlakuan kekerasan dari aparat terhadap 6 orang dari Laskar Front Pembela Islam dengan perlakuan massa terhadap Ade Armando. Ade Armando kemudian akhir cerita dia lunglai dengan celana panjang yang melorot dan sempak berwarna hitam, auratnya tampak ke seluruh dunia, dibukakan aib-aib siapa Ade Armando ke seluruh dunia, ke seluruh masyarakat Indonesia. Dia dihakimi oleh massa dengan cara yang tidak dia duga. Sekarang saya ingin menyoroti mengapa massa itu begitu beringas, menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan segala yang dia punya untuk menghajar wajah, badan, kaki, tubuh, semua bagian-bagian tubuh Ade Armando itu dianiaya dengan cara yang keji oleh masyarakat, dan tampaknya yang melakukan satu tindakan brutal itu adalah anak-anak muda. Tampaknya ada dendam lama, ada kerinduan untuk melepaskan kebencian terhadap Ade Armando, dan saya tidak ingin menyoroti itu lebih dalam, tapi saya ingin dari mana kekerasan itu berasal. Ada 6 anak milenial dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya, dan yang membunuh itu polisi dengan cara menganiaya 6 orang yang dari Laskar Front Pembela Islam, dibunuh dengan peluru 19 peluru di kepala, di dada kiri mereka. Setidak-tidaknya 1 orang mendapat bagian 3 peluru panas, peluru resmi dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemarin hakim membebaskan para pembunuh itu dengan alasan mereka membela diri. Di situ kemunculan pertama menurut saya, ada ketidakadilan yang disebarkan oleh pemerintah sendiri dengan membunuh 6 orang anak muda yang mengawal gurunya Habib Rizik Syihab
Dan Ade Armando tampaknya tidak mengecam pembunuhan itu. Kalau dia tidak mengecam pembunuhan itu, berarti dia menyetujui pembunuhan dan penganiayaan terhadap 6 milenial, anak-anak muda yang sedang mengabdi berhikmat kepada gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dikejar, diburu bagai penjahat di kilometer 50, ke-6-6-nya kemudian disiksa dan dibunuh. Dan itu disaksikan, ya. Jenazah itu, yang 6 orang itu yang tidak layak untuk dipertontonkan sebenarnya, itu disaksikan oleh seluruh dunia tentang makna sebuah kejahatan dari negara untuk rakyatnya sendiri. Fakta itu tampaknya membentuk kesadaran batin masyarakat bahwa ketidakadilan dengan telanjang diperlihatkan oleh pemerintahnya sendiri, dan sekarang dia membalaskan. Rasa kebencian terhadap rejim itu dengan simbolisasinya adalah Ade Armando sebagai buzzer dari rezim. Dan tampaknya nasib sial itu betul-betul mendera Ade Armando, dan dia berada di titik paling nadir, paling terendah dalam hidupnya, dan dia diperlakukan bagaikan hewan, disepak, diinjak, dipukul, segala macam tangan, kaki dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, menghajar wajah, kaki, tubuh, dan seluruh permukaan tubuhnya sehingga dia terjerembab di aspal dan dia tidak berdaya, sampai dia ditelanjangi oleh massa. Nampaknya massa, kekerasan massa itu mencontoh kekerasan yang diperlihatkan oleh negara kepada rakyatnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithra. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9,
ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Semoga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan melanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parmisi, kerja di semesta fasbil sabar jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta